Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri waktu kita kesempatan untuk beribadah, dan saya yakin saudara boleh datang pagi hari ini karena semangat ya dan kerinduan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sekalipun memang sedikit ya ada hujan, tapi saya bisa melihat kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang pertama. Coba saudari Baby baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mulai. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sampai ayat yang ke-6. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya. Di sini kita telah membaca, saya menekankan pada ayat yang ke-6. Di sana ditulis demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah saudara, kita melihat dari perikop ini bagaimana keutamaan Kristus bagi anak-anak Tuhan, ya. Bahwa Kristus ya memiliki fungsi yang utama di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ya menjalani keselamatan ini. Dalam hal dosa, dalam hal pengampunan, Kristus adalah jawabannya. Dalam kehidupan benar, Kristus adalah jawabannya. Nah, kita lihat saudara, kalau Rasul Yohanes menulis bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, tentu dalam hal ini kita meneladani ya Kristus, yang artinya kehidupan anak-anak Tuhan memiliki kesamaan dengan Kristus. Memang dalam hal serupa atau sama dengan Kristus, ini bukan ya soal fisik kita ya. Sekalipun dalam kitab Kejadian ya, di mana Allah menciptakan kita manusia itu menurut gambar ya, menurut gambar dan rupanya Allah, tetapi hal itu bukan mengacu kepada kesamaan fisik ya. Berarti kalau kita mengacu kepada sama seperti Kristus, serupa dengan Allah, kita diciptakan ya akan sulit kita mendapatkan kesamaan karena beragam bentuk fisik ya dari manusia. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang gelap-gelap sedikit ya. Tetapi ini sebenarnya ini berbicara mengenai sebuah kepribadian dari manusia. Nah,
kita harus mengerti bahwa kepribadian itu sebentar akan mempengaruhi ya bagaimana watak kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tabiat kita, itu akan ditentukan dari kepribadian kita. Kalau Rasul Yohanes menuliskan bahwa jika kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus, kita harus memiliki kesamaan kepribadian. Karena ingat, kepribadian manusia itu bisa berubah. Dan kepribadian manusia itu bisa dibentuk. Ada berbagai ragam keadaan yang bisa membentuk kepribadian kita manusia, ya. Bisa lingkungan kita bisa suhu ya, atau keadaan cuaca, bisa juga keadaan budaya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kepribadian kita. Kalau orang yang tinggal di daerah yang dingin ya, daerah yang bersalju atau pegunungan, akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang tinggal di padang pasir ya, di pinggir pantai atau di laut. Beda, saudara. Karena memang kepribadian manusia itu bisa dibentuk. Sehingga biasa ya, ini mungkin pesan bagi orang yang berumah tangga. Itu bisa saling mempengaruhi kepribadian. Budaya adab ya bisa juga mempengaruhi. Kalau kita tinggal di dalam satu lingkungan, kalau saudara hidup di lingkungan orang yang suka makan pedas, pasti ya, yang namanya tabiat itu akan terbentuk, akan bisa diikuti ya, akan bisa sama, saudara. Karena ini berbicara kepribadian. Nah, tentu kalau kepribadian itu dipengaruhi oleh budaya, bagaimana kita bersosial, beradaptasi, maka saya katakan budaya-budaya yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oh, saya mau menjadi seperti orang ini, saya mau menjadi seperti ya budaya ini, saya suka. Tidak ada kepribadian yang ideal yang dibentuk oleh dunia ini. Entahkah itu budaya, cara hidup. Nah, contoh saja kecil, coba saudara lihat ya. Orang yang hidup di tahun 70-an, 80-an, bahkan 90-an, berbeda kepribadian mereka dengan orang-orang yang hidup di atas tahun 2010 ini, saudara. Berbeda sekali. Saya sendiri mengamatinya berbeda. Anak-anak usia sekolah ya, yang berada di tahun 80-an dengan tahun sekarang ini berbeda kepribadian mereka. Cara hidup mereka. Karena itu dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, keadaan, zaman, bisa mempengaruhi semua. Nah, tidak ada yang ideal di dalam dunia ini. Tetapi jika kita mau menjadi seorang yang berpribadi, yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan, maka ayat ini menyampaikan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus. Ini penting, saudara. Hidup menjadi serupa dengan Yesus. Dalam hal ini berbicara mengenai, kalau pribadi itu seperti saya sering kali ulang-ulang katakan, itu berbicara apa? Pikiran,
ya, perasaan dan kehendak. Kalau kita berkata pribadi, maka kita berbicara 3 hal ini. Bagaimana pikiran kita, pola pikir kita, cara berpikir kita, ya, mindset kita. Itu kepribadian. Kemudian perasaan kita, bagaimana kita melola perasaan ini. Apakah kita adalah seorang yang suka, ya, tersinggung, yang cenderung, ya, cepat marah, tidak sabar. Kemudian bagaimana kehendak-kehendak kita? Apakah kehendak kita ini berbicara keinginan cenderung kepada kehendak atau keinginan-keinginan daging yang hanya sifatnya temporer? Nah, ini berbicara semua ini, saudara. Nah, kalau ayat ini berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus, kita harus meneladani kepribadiannya Yesus. Karena Yesus dalam ayat ini yang kita harus teladani, ini bukan berbicara hal-hal lahiriah, saudara. Bagaimana keadaan lahiriah dari Yesus? Tidak, saudara. Bagaimana keadaan ekonomi dari Yesus, ya, kalau pada zamannya, ya, Yesus hidup di dunia, ya, secara materi dia, ya, cukup. Dia tidak memiliki harta. Kalau kita harus mengambil ukuran dunia ini, saya mesti sama dengan orang ini, dia hebat, dia punya harta, dia punya prestasi, dia punya karir hebat. Memang tidak mengapa, tetapi ingat, hal-hal demikian sifatnya temporer, sementara. Kalau kita mengambil ukuran kesamaan hidup ini, mengambil dari hal-hal lahiriah, saudara. Nah, banyak orang hari-hari ini menjadi frustasi karena mereka melihat hal-hal lahiriah mereka tidak sama dengan orang lain. Kenapa orang lain sana lebih baju, saya tidak? Memang kita hidup secara lahiriah di dalam dunia ini, tetapi saya mau katakan, ya, kehidupan yang sebenarnya bukan berarti bahwa hidup itu hanya secara lahiriah. Kehidupan sebenarnya itu bukan semata-mata hidup secara lahiriah. Karena hidup lahiriah itu hanya sifatnya sementara. Tetapi ingat, ada hidup yang lebih panjang lagi, yang akan menentukan keselamatan kita, yaitu kehidupan rohani itu. Dan itu berangkat dari sebuah kepribadian, ya. Nah, bagaimana cara kita menjadi sama seperti Yesus, ya? Ada banyak hal yang firman Allah sampaikan, ya, soal hal ini. Tetapi mari kita lihat, ya, Kristus mengajarkan kita, ya. Yesus memberikan teladan kepada kita, ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34, ya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ayo coba multimedia, kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberi teladan. Kalau berbicara kemanusiaan Yesus sama seperti kita, ya. Sama, tidak ada bedanya. Secara manusia dia bukan manusia super. Dia bukan seorang Superman, bukan.
Tetapi kemanusiaan itu sama. Tidak ada bedanya. Kalau engkau menghina dia, kalau engkau mencela dia, sebagai manusia dia sakit hati. Tetapi ada yang beda. Ya, saat orang menghina dia, saat orang mencaci maki dia, sekalipun dia sakit hati, tapi dia belajar untuk sabar. Dia tidak mendendam. Nah, ini sebuah kepribadian. Nah, kepribadian Yesus itu terbentuk dari apa? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya pikir ini cara yang terbaik supaya kepribadian kita terbentuk menjadi sama seperti Kristus. Kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Bagaimana kepribadiannya bisa sama dengan Allah Bapa yang mengutus dia. Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang artinya apa? Bahwa jika kepribadian kita bisa menjadi sama seperti Kristus, mari kita jadikan firman-Nya Yesus, firman Kristus, firman Allah itu menjadi makanan kita setiap hari. Ya. Firman itu harus hidup di dalam kita. Firman itu harus ada di dalam kita dan kita lakukan. Memang dalam menghadapi kecenderungan daging ini berat untuk melakukan, ya. Berat untuk melakukan firman. Ya, contoh hari-hari, ya. Kalau mungkin kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang mungkin menguntungkan kita, ya, bisa membawa hasil untuk kita, tetapi itu harus dijalani dengan hal-hal yang tidak baik, itu menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita lebih memilih keuntungan atau memilih perbuatan yang tidak baik? Itu menjadi sebuah tantangan. Kalau kita menjadi sama seperti Kristus, maka kita harus memilih untuk melakukan apa yang difirmankannya. Nah, kita terbiasa melakukan firman Tuhan, maka secara otomatis kepribadian kita akan terbentuk sama seperti Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Ini wajib, saudara, menjadi anak-anak Tuhan itu wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau terang dengar ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya, yang hidupnya penuh dengan kejahatan, hidupnya sering menyakiti orang, hidupnya sering mencela orang, hidupnya penuh dengan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tentu itu menjadi sebuah tanda tanya, maka malah kita sebagai anak-anak Tuhan kita malu sendiri, saudara. Memang berat bagi kita karena proses, ya, menjadi sebuah pribadi yang sama dengan Kristus itu, kepribadian Kristus itu terbentuk dari firman Allah, tetapi dia harus melewati apa? Bagaimana firman Allah itu, kehendak Allah itu hidup di dalam dia, itu dia harus jalani dengan keadaan-keadaan yang sulit. Bahkan salib adalah satu-satunya cara supaya kehendak Allah, kepribadian Allah Bapa itu terbentuk di dalam diri Kristus. Nah, tentu kalau berbicara salib, ada banyak anak-anak Tuhan enggan melewati proses itu, enggan, ya, menerima jalan itu. Kita menolak, aduh kalau susah, bagaimana saya nanti? Ini berat. Tetapi hari-hari ini, saudara, hidup susah, hidup menjalani pergumulan, itu semua umat manusia, ya, itu mengalami.
Kalau kita mau menghindari pergumulan karena kita lebih nyaman dengan kedagingan kita, keinginan daging kita, maka sebenarnya itu hal yang biasa. Karena semua umat manusia, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun memiliki niat yang sama, keinginan yang sama, menghindari pergumulan, tidak mau hidup melewati proses salib, tidak mau hidup menghadapi tantangan, maunya berhasil terus, maunya sukses terus. Nah ini saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan yang sama seperti Kristus itu adalah sebuah syarat kehidupan kita untuk mewarisi kerajaan Allah. Nah, hari-hari ini keadaan dunia yang susah, yang penuh dengan keadaan yang meresahkan, ya, menakutkan, sebenarnya ini proses untuk anak-anak Tuhan. Proses untuk anak-anak Tuhan, di mana dalam proses ini kita sedang dibentuk untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan kita bisa melihat Kristus dalam dia menjalani hidupnya yang penuh dengan penderitaan, persoalan, masalah, pergumulan hidup. Tetapi dia bukan menjadi orang yang frustasi. Ya. Sekalipun berat beban itu, tetapi dia tidak menjadi orang yang stres. Tidak. Dia jalani dengan sukacita. Dia jalani dengan ketenangan. Dia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Dia dicela, dia tidak membalas cela. Dia difitnah, dia tidak membalas. Dia tidak frustasi. Memang secara manusia sakit. Tetapi apa? Dia belajar untuk sabar. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan ini yang harus kita lakukan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kita jalani hidup ini penuh dengan ketenangan. Sekalipun ada masalah. Memang saudara, hari-hari ini kalau kita hanya mengingat dan hidup kita hanya terus melihat persoalan pergumulan kita, maka kita akan frustasi sendiri, saudara. Tetapi mari kita jalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa Allah beserta kita. Saya mau hidup sama seperti Kristus. Ya, kita jalani itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah selalu datang dan selalu tidak pernah bosan datang. Bahwa Allah selalu menyertai orang percaya. Allah ada di pihak orang percaya. Allah memberikan kekuatan bagi orang percaya. Nah, itu yang menjadi ingatan kita saat kita menjalani keadaan-keadaan yang sulit. Nah, kita belajar saudara. Nah, Yesus sendiri saat dia alami masalah pergumulan hidup, dia katakan makananku ialah melakukan kehendak dia. Dalam hidup ini mungkin engkau berkata terlalu banyak masalah, terlalu besar beban hidup saya. Tetapi ingat ya, soal beban hidup itu semua orang mengalami. Tetapi bagaimana orang bisa tenang dan sabar saat ada di dalam keadaan itu. Kita belajar hidup sama seperti Kristus. Puji Tuhan.